Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, seperti Bitcoin dan beberapa altcoin hari ini lagi koreksi, tapi setidaknya masih bertahan di angka 67 ribuan lah, masih alhamdulillah ya. Ada beberapa altcoin juga yang sepertinya berlawan arus dibandingkan dengan Bitcoin hari ini ya. Dan ada beberapa meme coin juga yang naiknya luar biasa hari ini. Oke, untuk mendapatkan IPO 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Cardano, Solana, Ethereum, Shiba Inu, PP, Dogecoin, dan banyak lagi, kalian bisa dapatkan cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian kata bahwa Bitget itu pakainya enak banget, apalagi trade-nya itu 0% atau tanpa biaya. Bahkan di saat market lagi bear gini, di Bitget itu ada yang naik sampai 140%, 106%, 147%, dan banyak sekali beberapa meme coin atau altcoin yang baru-baru itu hampir ada di Bitget di sini. Seperti biasanya, hari ini saya akan membahas dan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Oke, kalau kita lihat pergerakan dari harga Bitcoin. Oke, kalau kita lihat pergerakan Bitcoin ditolak dari kisaran tertinggi dan kisaran akumulasi ulang saat ini ya. Kalau saya lihat di sini bahwa saat ini sudah memasuki fase sideways untuk akumulasi ulang dari harga Bitcoin, karena konsolidasinya itu di range-nya itu antara 60.000 sampai dengan 70.000 dolar. Jadi itu masih bertahan dengan sampai saat ini ya. Jangan sampai keluar dari, kita lihat ya bahwa chart itu tuh mirip banget seperti beberapa tahun terakhir ya, setelah halving Bitcoin yang di tahun 2016, kemudian 2020, dan ini terjadi juga di tahun 2024. Jadi chartnya mirip banget. Kalian bisa lihat ini di fase yang warna pink ini. Jadi mereka bakal mengalami sideways atau konsolidasi sampai dengan beberapa bulan ke depannya. Jadi ini kayaknya sih kalau ngeliat dari beberapa tahun ke belakang, ini memakan waktu diperkirakan sampai dengan bulan September 2024 ini. Sideways-nya sebelum memasuki fase bull run yang kencang banget yang berwarna hijau ini. Jadi kalau kita lihat bahwa secara sejarah ini kalau kita lihat time frame mingguan, ya sideways-nya lumayan cukup lama. Tapi di sini bisa memanfaatkan buy the dip. Jadi pas lagi koreksi ya, kalau lagi sideways ini enak-enak aja gitu ya buat melakukan entry-nya, karena pas sebulan sudah di depan mata sih. Ini kita lihat ya, yang saya lingkar ini posisinya ya sudah melakukan konsolidasi yang mana ini memungkinkan buat terjadi bull run selanjutnya. Oke, kita lihat banget nih. Bitcoin mengalami penurunan yang lumayan banget sejak di minggu lalu, kan sempat sentuh di angka 71.500-an dolar ya. Dan ini setelah gagal merebut posisi kembali ke area orange yang kalian bisa lihat di sini sebagai supportnya. Nah, faktanya Bitcoin ini menunjukkan tanda-tanda telah mengubah area orange ini menjadi resistensi baru. Ini kalian bisa lihat di angka 67 ribuan saat ini. Yang mana sebelumnya di angka 66 ribuan terjadi penolakan dan terjadi langsung pump kencang banget, tembus langsung 71 ribuan. Jadi ini memasuki fase konsolidasi yang sepertinya udah kelihatan banget arahnya gitu ya. Dan kalian bisa lihat ini untuk chart dari tahun 2014 ke 2017. Jadi kalian bisa lihat ini setelah periode halving yang kedua, ini mirip banget ya, chartnya mirip banget. Jadi ke posisi saat ini di antara 2023 sampai dengan periode 2025 puncaknya hook bull atau semacam bull run yang kencang ya di tahun 2025 mendatang kan udah kelihatan banget kan. Jadi setelah halving ini kalian bisa lihat ini lebih cenderung mirip banget gitu ya chartnya. Ini saya perlihatkan lagi chart dari fakta dalam beberapa tahun terakhir ya. Ini kalian bisa lihat 2011, 2012, kemudian ke 2013, kemudian 2014 sampai dengan 2017, 2018 ke 2021, demikian juga 2022 sampai dengan 2025. Jadi di fase 2023 itu masuki fase pre-bull yang memang 2023 kuartal 3 kan udah lumayan tuh, Bitcoin udah lumayan naik. Kemudian 2024 ke ATH Bitcoin setelah persetujuan Bitcoin ETF spot juga pada bulan Januari. Kemudian di bulan Maretnya Bitcoin tembus di angka 73.000 dolar tertinggi sepanjang masa. Dan saat ini sudah memasuki fase bull run, jadi nggak perlu khawatir buy the dip. Momen bagaimanapun ya kayaknya dapat angelnya gitu ya sebelum memasuki hak bull ini. Jadi fase di tahun 2025 kalian bisa lihat ngacengnya seperti apa setelah halving tersebut. Jadi halving Bitcoin ini berdampaknya luar biasa banget ya.
mungkin bisa 2 kali lipat dari harga ini di tahun 2025 atau di tahun ini. Bahkan beberapa analis pun, kalian bisa cek di video saya sebelumnya, bahwa di tahun ini bisa tembus di angka di atas 80 ribuan untuk harga Bitcoin. Dan di tahun yang akan datang bisa tembus sampai dengan 150 ribu dolar. Berarti kan kurang lebih 2 kali lipat dari hari ini ya, harga Bitcoinnya. Wow, mantap banget nih ya. Jadi momen-momen saat ini kayaknya sip-sip aja gitu buat buy the dip. Ya, selain itu juga anggota Kongres Amerika Serikat Tom Emmer, dia mengatakan bahwa Gary Gensler telah menjadi hal terburuk yang pernah terjadi pada sekuritas. Oke, dia benar-benar melanggar misi Badan Sekuritas Amerika Serikat setiap harinya, kata dia. Jadi Gary Gensler adalah ketua Badan Sekuritas Amerika Serikat tersebut. Jadi memang banyak yang kurang welcome, kurang senang lah ya terhadap Gary Gensler ini, apalagi pengguna kripto di Amerika Serikat. Ya, selanjutnya, wow, mantep banget nih, PayPal. Wow, PayPal ternyata mereka secara resmi meluncurkan stablecoin. Nah, ini kan udah kelihatan banget kan ke arahnya cryptocurrency. Jadi mereka sudah meluncurkan stablecoin PayPal yang bernama PYUSD atau PYUSD, dan mana ini diresmikan itu diluncurkan dengan blockchain Solana. Nah, kelihatan banget PayPal jadi mendukung terhadap cryptocurrency, dan mereka meluncurkan stablecoinnya sendiri yang bernama PayPal atau PYUSD. Selain itu juga setelah Ethereum ETF Spot itu disetujui, dan ini ada file dari BlackRock yang memperbarui tentang formulir S1 mereka untuk tempatnya di Ethereum ETF Spot. Nah, tidak hanya PayPal, ternyata Mastercard, wow, mantep banget. Dia meluncurkan kredensial kripto yang mana memungkinkan itu pengguna itu bisa mengirim dan menerima kripto menggunakan nama pengguna bukan alamat wallet. Wah, lebih canggih lagi nih ya. Ini sama seperti SNS dari Shiba Inu ya. Jadi kita bisa ngirim wallet atau mengirim dana kita tidak menggunakan alamat wallet yang panjang itu ya, dengan kode angka huruf campur-campur gitu ya, tapi bisa menggunakan dengan nama pengguna saja, misalkan Arjano 0508 gitu misalkan ya, atau ada angkanya, ada hurufnya gitu ya. Nah, di situ jadi otomatis bisa langsung terkirim ya tanpa menggunakan alamat wallet yang panjang-panjang itu ya. Jadi cukup menggunakan nama penggunanya aja. Wih, keren banget nih. Ya, selanjutnya datang dari Shiba Inu. Oke, menarik banget nih. Shiba Inu kemarin atau 20-24 jam terakhir ini terjadi pemompaan yang lumayan banget, bahkan naik sampai 16% ya, di angka 0,00029 dolar ya. Jadi mantep banget lah pergerakan dari Shiba Inu dari 24 jam terakhir ini. Bayangkan market cap mereka bahkan sudah menyalip dari Toncoin, Apex Avalanche, kemudian Cardano. Wow, dia udah menyalip dari disalip sama Shiba Inu. Ini kayaknya perkataan sebagai Dogecoin killer kayaknya mungkin terjadi. Ini market cap dari Bitcoin dari Dogecoin ke Shiba Inu itu jaraknya hanya kurang lebih 7 miliar dolar lah ya. Jadi nggak terlalu banyak gitu ya di sini. Waduh, kayaknya bisa kesalip nih. Kalau Shiba naik mungkin di angka 0,7 rupiahan seperti di bulan Maret kemarin, kayaknya bisa keplip ini ya. Bisa kesenggol nih si Dogecoin ini ya. Untuk harga Shiba Inu cenderung lebih lumayan dibandingkan Dogecoin dalam beberapa hari terakhir ini. Bahkan 1 minggu terakhir aja tren si Shiba sepertinya masih kencang banget. Dan perlu kalian ketahui bahwa 3 tahun yang lalu Ryoshi telah membakar Shiba hingga Vitalik Buterin, sebuah gerakan yang mengukir Shiba Army dalam sejarahnya. Dan saat ini mereka bermitra dengan K9 Finance, memberi penghormatan dengan pembakaran 410 juta dari K9 yang mana dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024 ini. Jadi K9 Finance ini adalah partner dari Shiba Inu. Kayaknya sih bukan ekosistem tapi partnernya ya. Dan di sini mereka bakal melakukan pembakaran pada tanggal 31 Mei. Ini mirip seperti terjadinya pembakaran yang terjadi di tahun 2021 lalu yang mana dilakukan oleh si Vitalik Buterin terhadap Shiba Inu. Jadi si Ryoshi memberikan dana bantuan waktu itu kalau nggak salah buat penanggulangan COVID-19 di negara India. Kemudian sisanya itu diberikan ke Vitalik Buterin dan untuk dilakukan pembakaran. Makanya dulu heboh banget ya. Jadi orang Shiba Inu itu yang nggak jauh dari si pendiri dari Ethereum ya, si Vitalik Buterin sendiri. Makanya support banget gitu ya buat si Vitalik Buterin ini terhadap si Shiba Inu. Bahkan dia sampai pakai bajunya, celananya,
Ya kalau kita ambil kesimpulan ya, kalau nggak ada ini ya, ngapain sih dipakai-pakai baju Shiba Inu atau celana Shiba Inu ini? Ya, makanya saya bilang ya orang-orang di belakang dari Shiba Inu ya si Vitalik Buterin atau mungkin Yoshi yang nama samarannya si Vitalik Buterin sendiri atau siapa dia? Kalau holder dari tahun 2020, 2021 kayaknya tahu siapa pendirinya. Yes, dalam rilisnya majalah edisi terbaru dari Shiba Inu, dalam rilisnya minggu ini, mereka mengeksplorasi jalur potensial menuju Shiba ETF. Wow, keren banget nih. Sepertinya kan di tahun 2025 mendatang, itu ada wacana bahwa Solana, kemudian XRP, kalau nggak salah ya, saya lupa juga, itu bakal diajukan terhadap ETF spotnya. Jadi Solana ETF spot, XRP ETF spot, dan ini sepertinya bakal menyusul beberapa altcoin atau meme coin. Nah, jadi dan mengapa legenda tinju Manny Pacquiao berterima kasih kepada Shiba Army? Ini kalian bisa lihat ya. Di sini kalian bisa buka aja deh di majalah mereka. Jadi ada ucapan dari Manny Pacquiao yang mana ini mereka support banget gitu ya dan mendukung banget terhadap Shiba Inu. Ini ada yang unik nih ya. Jadi dari tweetnya Shiba Inu Token sepertinya ada yang disindir. Sindirnya si Pepe nih. Kayaknya ini gambarnya si katak boneka ya. Oke, kata dia di sini bilang penantang baru muncul, ini maksudnya si Pepe nih ya. Namun, kata dia, si Barmi tetap tidak terpengaruh di puncak. Wow, nomor 1, sementara posisi runner up terbuka bahkan untuk amfibi, posisi teratas adalah milik kita, kata dia. Ya, selanjutnya, bahwa di sini kalian bisa lihat pembaruan dari Shibarium Network atau dari jaringan Shibarium. Kalian bisa lihat centangnya gold. Nah, di sini bersiaplah untuk pengalaman yang lebih cepat dan lancar Shiba Inu. Jadi mereka ini telah mengurangi waktu jaringan tersebut ya dari Shibarium ke Ethereum itu dari 7 hari menjadi sekitar 45 menit. Jadi ini lebih cepat gitu ya. Bahkan di sini dia juga menjelaskan bahwa kalau misalnya lihat penundaan 7 hari itu dimaksudkan itu untuk menstabilkan harga token dengan mendorong masa tinggal yang lebih lama di layar kedua. Namun kini siapa yang perlu menunggu seminggu agar bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Jadi saat ini kita semua mengutamakan efisiensi dan kemudahan penggunanya. Bahkan dia juga menyatakan bahwa sistem baru ini tuh beroperasi pada mekanisme POS, pemeriksaan untuk keluarnya token bond. Nah, jadi di sini ada Gaspia sebagai Shiba Inu atau si bond sendiri, dan ini berarti penarikan yang dimulai setelah peningkatan itu akan jauh lebih cepat ya. Jadi memungkinkan kalian tuh memindahkan token bond kalian tuh lebih cepat dengan ketangkasan yang lebih besar dan membuat pengalaman kalian tuh di ekosistem Shiba Inu menjadi yang lebih cepat dan lancar. Jadi pengurangan waktu jembatan ini itu membawa perubahan yang besar ya. Kenapa? Mengembangkan dan menerapkan aplikasi yang memang sensitif terhadap waktu yang lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan peningkatan itu tidak hanya bersifat teknis, hal ini juga menunjukkan komitmen mereka itu terhadap kemajuan dari Shibarium sendiri ya. Jadi memungkinkan kalian itu untuk terlibat dalam lebih efektif dalam tata kelola dan mendorong tindakan kolektif dengan efisien yang baru. Nah, jadi kita apresiasi banget gitu ya buat Shiba Inu yang tadi hanya sekedar meme coin di tahun 2020, 2021, ternyata mereka saat ini sudah memiliki beberapa project dan utilitas yang hampir dikatakan berjalan dan luar biasa banget ya. Bahkan mereka juga sejak bulan Agustus tahun 2023 lalu mereka sudah meluncurkan blockchain-nya sendiri, itu blockchain Shibarium. Sepertinya tanda-tanda buat pemompaan Shiba Inu udah kelihatan karena Shiba Inu Dogecoin belum KTH-nya. Jadi kita tunggu aja gebrakan selanjutnya buat Shiba Inu ya. Mungkin mudah-mudahan stand-nya di angka 0,5-an, 0,7 rupiahan seperti di bulan Maret lalu. Yang mana tertinggi di tahun 2024 ini mudah-mudahan bisa di angka satuan rupiah dan ATH baru sejak tahun 2021 lalu. Amin. Yes. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semuanya disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena wali hari kalian sendiri selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan logianapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.